semifinal. Jangan ketawa gitu. Lolos grup dulu maksudnya. Kan targetnya tadi semifinal. Iya, targetnya. Step by step aja dulu. Oh iya, kayak grup Step dulu by ya. step. Bisa Grup dulu. bisa Saya menjadi ulang pertanyaannya, grup dulu, Mas Sabto. bisa menjadi realistis ketika kita bisa lolos grup. Tapi kan jadi jadi mustahil ketika kita nggak lolos grup gitu. Tapi lu lihat permainan ini kaget ya? Sesuai ekspektasi lu nggak? Setengah-setengah sih ya. Maksudnya gue selalu melihat pertandingan pertama itu jarang sekali kita bisa main bagus gitu. Mau timnya Sintayong lah, mau timnya siapa, selalu di first game of the tournament tuh selalu nggak bisa ajak gitu loh. Dan ini kebukti lagi. Kemarin kan begitu di AFF yang U22 kita menang lawan Myanmar ya pertandingan pertama. Setengah mati kan mainnya tuh, aduh gitu kan. Ya first game always PR, dan ini kebukti kita nggak bisa keluar sesuai standar kita gitu, yang selalu kita sebut di ini, kebagusan dia adalah ini, nilai positif dia adalah ini. Kok Berarti nggak setuju ini under standar kita ya, Mas under Sabto? standar? Bukan berarti kita ini ya tim kita kayak ini, enggak. Ini tim kita bisa lebih bagus Masih kok lebih baik sebetulnya. bisa. Asalkan eksekusinya benar, how you defend harusnya benar. Ini kan nggak how you defend gitu kan. Iya, Masa defend nggak ada pemain Nggak ada loncat sih? Iya. Masa satu pemain nggak berani duel untuk ganggu pemain lain gitu kan? Ya untuk gol pertama seperti itu. Nih astaga, dua orang bisa Diam dengan semua. begitu mudahnya. Tuh Raven aja. Loh kok nggak ada yang loncat? Kayaknya dia marah juga tadi. Marah juga, Iya. Welber juga marah juga. Welber nih. juga Gue marah. juga maksudnya. marah. Lah lini belakang fungsinya paling nggak lu ganggu kan, supaya nggak menjadi shots yang sempurna. Ketika lu ganggu kan pandangan dia keganggu, sundulannya jadi nggak tepat sesuai dengan kecepatan yang dimau kan, harusnya gitu. Berarti selain lini belakang kita yang kurang agresif juga malam hari ini, apa kemudian strategi-strateginya Mas Sabto yang harus kita perbaikin banget nih buat next match-nya? Itu yang Eksekusi jadi sih. catatan-catatan. Ya, semua nggak menjalankan atau nggak tereksekusi dengan sempurna. Tadi lini pertahanan itu udah jelas. Tadi berapa kali kita Iya, kita sebutkan kita sebut, kesalahannya ada di situ. Yang kedua, ketenangan dalam ngoper aja, lu nggak tenang gitu. Jarak lu kejauhan sehingga operan itu nggak bisa sempurna, mudah diintersep sama lawan. Itu kan hal-hal detail sebetulnya kan, hal-hal elementer untuk yang bisa nggak aneh-aneh lah untuk lo eksekusi gitu. Tapi ini nggak tereksekusi dengan sempurna. Iya. Pengaruhnya adalah ke transisi juga. Transisi ketika lo jarak kejauhan, berapa kali temen bingung kan mau ngoper, kejauhan gitu. Tapi ketika kita sudah mulai menghadirkan sirkulasi yang cukup kencang, lalu operan-operan yang juga enak, akhirnya kita bisa menciptakan peluang. Tapi PR ketiga, eksekusi dalam pemanfaatan peluang, efektivitas dalam memanfaatkan transisi. 3 poin sebenarnya semuanya elementer kan. Iya. How you defend as a team itu nggak kita lakuin. How secara proper lo mengoper bola itu nggak dilakuin. Sama gimana lo maksimalin peluang itu nggak dilakuin. Cuman 3 hal yang sebetulnya elementer gitu, tapi kita nggak main sesuai standar kita ya. Berarti dari segi taktik, mental, individu pemain juga semua kurang maksimal ya hari ini ya, tiga-tiganya yang dan terbukti ketika tadi kita bisa melakukan itu, sebetulnya kan secara permainan sempat naik ya Mas ya. Di akhir pertandingan pertama, ketika babak pertama berjalan, kita bisa melakukan sesuatu ya. Ya, dan ada peluang emas yang kelihatan situ. perubahannya ya tadi. Jadi memang eksekusi itu. Tapi Mas kalau boleh nanya ya, maksudnya dengan ini belum maksimal, apakah memang kualitas kita ini sebegitu jauhnya dengan Iran, dengan melihat permainan pertama, karena kita sempat singgung kan, Iran bermain sangat padu secara sistem, oper-operan simpel tiba-tiba udah ada peluang depan gawang. Lebih ke secara unit. Gap kualitas itu terlihat jauh as a unit gitu. Tapi secara skill individu yang tadi gue bilang sebenarnya nggak jauh-jauh amat juga kok. Mereka nggak over nggak melangkahi kita secara kualitas dengan jauh. Sebenarnya nggak kelihatan jauh banget jurang kualitasnya. Tapi ketika sebuah tim bermain sebagai satu unit yang utuh, lo defense bagus, lo nyerang bagus, lo build up bagus, kan akhirnya kelihatan kita jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal mereka memainkan sepak bola yang
simple Simple, sebetulnya kan. iya simple. Nggak aneh-aneh gitu loh. Maksudnya bukan, wah Bora datang dari sini, second line-nya ada, nggak gitu-gitu amat juga Bukan kan Jepang mainnya. lah. Iya, bukan Jepang yang punya alternatif serangan banyak, nggak Iya. juga kan. Iya. Tapi karena kitanya nggak ada di standar kita, ya terlihat itu kualitasnya menjadi jauh gitu. Iya. Tapi lebih sebagai satu satuan yang utuh gitu. Back sayap harusnya menjadi kekuatan kita, tadi kita sempat dibahas di awal, tapi di pertandingan kali ini dibombardir banget tadi. Buffon di Iya. kaki udah nggak bisa lari, Donitri juga secara build up kurang, secara bertahan juga 3 gol dari umpan silang, Mas Sabto. Iya, beberapa nama yang ya dalam tanda kutip mengecewakan lah ya. Donitri salah satunya, jauh banget dari standar Donitri yang kita tahu. Di sisi kanan pun Buffon harusnya dia bisa menawarkan lebih ya. Paling nggak ketika lo nyerangnya nggak bisa ngasih bantuan banyak, defense lo bagus. Tapi Iya. ini nggak juga. Defense-nya nggak terlalu rapi juga, menyerangnya juga biasa aja gitu. Jadi kalau harus ada evaluasi buat beberapa pemain, ya mungkin diganti enggak, cuman dijewer lah ya. Maksudnya pemain-pemain ini lu nggak bisa main kayak gitu lagi. Di 2 pertandingan sisa lu nggak bisa main seperti itu lagi gitu. Oke, dari nama-nama yang Mas Sabto sebut tadi kan ada beberapa catatan ya. Kalau kita ngomongin soal pemain, siapa Mas Sabto pemain yang malam hari ini bisa kita bilang menonjol, maksudnya baik nih dan dipertahankan untuk next match-nya, atau yang tadi sama yang kurangnya dan yang perlu diperbaikinya, apa catatan-catatan mereka? Yang pemain bukan paling bagus tapi paling konsisten, Tony sih. Tony sepanjang 90 menit mungkin menjadi pemain yang main sesuai standar dia. Iya. Dia bisa megang bola, dia berani ngelewatin lawan, Shoot. dia berani ngelakuin sliding dengan perhitungan yang matang sehingga bukan menjadi sebuah pelanggaran kasar. Dia berani juga nembak dari luar kotak penalti, 2 kali shot on target. Iya. Dia main sesuai ekspektasi kita. Iya. Tapi ya masa lo bisa sendirian mengubah keberuntungan sebuah tim kan? Enggak, lo butuh teman-teman lain untuk berada di ritme yang sama. Iya. Tony jelas salah satu yang terbaik di game ini. Tadi kalau kita sempat singgung game changer di babak kedua, ya jelas tadi masuknya Marcel. Itu memberi warna yang berbeda dibandingkan Arliansyah. Walaupun kita bilang Arliansyah tuh pemain yang biasanya bisa memberikan flair dari sisi permainan dengan kecepatannya masuk ke dalam kotak, dengan kemampuan dribbling, one on one dengan lawan, eksekusinya bagus lah. Tapi tadi sama sekali nggak kelihatan, diganti Marcel. Ternyata Marcel, gue rasa di pertandingan kedua wajib start sih, Iya. Wajib start ya. karena impact-nya begitu terasa, lebih berani untuk mengambil keputusan, untuk mengambil risiko. Umpan-umpan berisiko dan pergerakan yang berisiko. Maksudnya I'm willing to take the risk untuk masuk kotak penalti. Yeah. Caranya gimana? Gue gocek, siapa tahu gue di Sliding. tackle, gue dapat penalti. Nah, kan hal-hal kayak gitu yang tadi kita nggak lihat kan. di iya. babak- Dan variasi serangan juga masih kurang Kurang, terlihat ya. Iya. Babak pertama kan agak berat di Ragil di sisi kiri, babak kedua di Marcel, Ragilnya tampak jarang megang bola, imbang ya. nggak imbang. Iya, jadi ya cuman kayak one way traffic di sini ya di sini, di sini di sini. Sementara ya kita butuh alternatif kanal-kanal lebih banyak yang kita bisa manfaatin gitu kan. Umpan terobosan di tengah kan biasanya Tony bisa eksekusi itu gitu ya. Tapi kok Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan untuk berani ngirim bola-bola daerah. Padahal yang sebetulnya instead of bola atas yang kita pasti kalah kan tadi. Kenapa? Cara postur ya? Yang gue bilang juga kan manfaatin bola-bola umpan-umpan mendatar, umpan-umpan bawah. Tadi peluangnya Marcel kan juga gitu kan. Iya. Begitu bola bawah lebih sulit mengantisipasi mereka dibandingkan Yes. bola atas. Nah, itu yang lagi-lagi belum tereksekusi dengan sempurna. Most of pemain kita kan malam hari ini mainnya tidak sesuai standar mereka gitu ya. Nama-nama yang tadi Mas Sabto sebut, Donitri dan lain, bahkan hanya Tony nih mungkin yang sesuai standarnya dia. Faktor apa yang kemudian ini nih menyebabkan hal ini terjadi sih Mas Sabto? Kalau kita ngomongin TC panjang udah dilakukan gitu ya. Tim ini juga udah tim lama gitu. Istirahat juga mungkin cukup gitu. Apa sih Mas? Iya. Kayaknya lebih di game pertama sih. Lebih ke faktor psikologis game pertama. Sehingga tim ada tekanan, tim ada apa ya namanya? Beban. Ya, beban untuk bisa tampil secara normal.
kayaknya sih ngelihatnya lebih ke Mental faktor berarti ya, psikologis, psikologis. mentality, psikologis itu tidak menunjukkan kita sebagai tim yang biasanya kita bermain seperti itu gitu. Ya biasanya kan walaupun menang cuma 1-0, Iya. lawan Yaman juga di Jakarta juga cuma 1-1, sepanjang pertandingan kita gregetan kok nggak Iya. bikin gol-gol gitu Iya, kan. iya. At least kita punya peluang banyak gitu kan untuk bisa menciptakan 1 gol itu dari begitu banyak peluang gitu. Tapi ini not even peluang emas itu tercipta di pertandingan ini kan sangat-sangat di bawah standar. Iya. Di luar kebiasaan kita. Jadi kalau bilang tim ini jelek, ya saya nggak bisa bilang jelek. Main jelek mungkin main jelek, tapi tim ini capable untuk bisa lebih sebetulnya. Asalkan main dengan standar yang biasanya gitu. Hal-hal elementer tadi yang menjadi kelemahan sepanjang 2 babak, ya harusnya bisa dihindari. Dan ini levelnya Asia Mas ya? Asia. Udah bukan Asia Tenggara, jadi nggak bisa disamain juga. Iya. Next match akan Uzbekistan, ini Uzbek. kayaknya lawan juara bertahan, Iya. lawan paling kuat mungkin di grup ini, dengan Iya. melihat 3-0 melawan Iran dengan permainan yang tadi tidak sesuai ekspektasi Mas. Apa yang mungkin bisa menjadi harapan kita untuk pertandingan kedua? Ya, gue tadinya melihat Uzbekistan kita lebih sulit dibandingkan lawan Iran gitu ya. Tapi kayaknya mau nggak mau ini akhirnya berbalik kan, dimana kita berada dalam kondisi wajib poin entah itu imbang, apalagi menang gitu kan. Ya all the risk harus diambil in order untuk bisa melengkapi semua tadi yang menjadi kekuatan kita. Ya lo harus bisa melakukan atau mengeksekusi dengan baik, dengan sempurna. Itu aja sih menurut gue catatan untuk bisa memainkan sepak bola seperti yang harusnya lo mainkan gitu kan. Tadi nih sama sekali di luar, ini bukan kita banget lah yang main kayak gini gitu. Maksudnya kita juga nggak ditekan kayak lawan Jepang kok, Iya, kita iya. nggak dibombardir kayak gitu juga kok. Kita bisa keluar juga kok dari tekanan gitu. Cuman ya 3 poin tadi yang nggak bisa lo execute dengan sempurna, akhirnya menjadikan ini kita kalah. Lawan Uzbekistan, matengin 3 ini, gue rasa Uzbek pun nggak akan semudah itu juga menang gitu. Sulit juga bagi kita untuk menang, tapi paling nggak dengan kalah kayak gini, Imbang lah ya ya. evaluasinya tuh udah harus menyeluruh biar kita dapat poin. 1 poin aja kayaknya nggak cukup gitu, tapi ya mau nggak mau at least daripada kalah, udah pasti out. Iya. Imbangnya harus imbang. Mungkin terakhir nih catatan buat Coach Indra yang harus jadi prioritas untuk next match lawan Uzbek. Lebih berani merotasi pemain mungkin ya, lebih berani melihat pemain lain mungkin bisa menawarkan something different gitu. Kayak tadi ternyata Marcel lebih bagus bermain. Lalu tadi siapa lagi yang masuk bagus ya? Marcel sih nonjol Mas. Selain Marcel tadi nomor 18 ya? Enggak ya, Ragil ya. Ragil. Ragil udah bagus dari awal. Ya beberapa rotasi mungkin coba dilakukan karena kayaknya untuk mengambil risiko. secara ini kualitas dengan second timnya juga Iya. tampaknya agak sedikit jauh ya Mas ya. Iya ya, kalau kita lihat kayaknya rata di cadangan tapi rata C Iya. menuju B gitu. Iya. Jadi sulit juga mungkin untuk melakukan rotasi. Iya, kalau untuk rotasi mungkin beberapa yang tadi gue sebut yang layak menjadi starter ya cuman si Marcel. Marcel. Atau Aulia juga menurut gue bisa juga tuh dicoba jadi starter. Paling nggak kita butuh variasi di lini depan kan, Iya. untuk bisa ngasih efek kejut lah ya untuk pemain lain dibandingkan pemain-pemain yang udah kedeteksi nih gaya bermainnya seperti ini. Jadi ya mungkin saran ya coba lakukan rotasi dikit di lini depan, tapi lu harus punya kekuatan untuk bisa membuat tim lo main normal di babak kedua tuh gimana caranya. Itu sih maksud gue secara non teknis ya, gue lebih ke faktor kalau teknis akan tereksekusi dengan sendirinya ketika mentality lo benar. Mentality ya. Ketika lo masuk lapangan dengan mental yang benar. Nah ini PR-nya Indra Syafri untuk mereparasi mental pemain sebelum masuk
lapangan lawan Uzbekistan. Mas, kalau terakhir dari gua, sebetulnya kan kalau kita lihat kualitas tim kan tadi kita sudah bahas ya, Iran, Uzbekistan kan di atas, dan sebetulnya di senior pun juga sama. Kita di grup neraka semua, di kelompok umur tuh grup neraka semua. Iya. Cuman yang membedakan mungkin secara permainan kan kita bermain cukup terbuka kan, sedangkan di senior tuh kita tuh rapat bertahannya dan kita transisi menyerangnya cepat gitu. Iya. Apakah itu possible dilakukan dan mungkin dilakukan ketika nanti melawan Uzbekistan? Bisa aja, dan itu kan juga menjadi salah satu gayanya Indra Syafri juga kan. Selain manfaatin wings, counter attack itu kan juga menjadi salah satu kekuatan dia dalam bermain, dan identity timnya Indra Syafri kan seperti itu. Cuman kan kalau komparasi lo ke timnas senior butuh datengin berapa orang untuk bisa buat starting from the defense yang bagus. Kenapa kita selalu bertanya ngapain sih ngambil back mulu? Lah, karena memang Sintayong nge-build tim ini untuk defense lo kuat, lalu lo transisi gitu kan. Tapi balik lagi, lo nggak akan bisa dapat transisi bagus kalau nggak eksekusi dengan sempurna. Itu kan untuk mendapatkan golnya. Tapi at least start from the defense yang bagus itu bisa dia lakukan ketika lo punya materi yang melimpah dari sisi pertahanan. Sementara kan mungkin Coach Indra nggak punya privilege sebanyak itu untuk pemain bertahan. Bahkan tadi kita sebut quartet itu ada quartet yang terbaik sebetulnya kan. Tapi tetap aja di some crucial moments lo bisa hilang fokus sampai kayak gitu kan. Jadi ya susah juga untuk bisa melakukan jangan nggak sampai kebobolan gitu ketika fokus lo hilang gitu. Tapi kalau lo tadi tanya mungkin nggak mereka main transisi, ya selama ini sebetulnya mereka main transisi, tapi tadi nggak bisa kelihatan karena eksekusinya tadi sih. Iya, balik lagi ke eksekusi ya, dan fokus ya, fokus dan mentality. Ya, mentality. Tapi at the end timnas Indonesia sudah berjuang, tetap harus kita apresiasi gitu ya. Walaupun banyak yang harus dievaluasi dari sisi ya pemain, pelatih juga. Mungkin ada waktu 3 hari sebelum melawan Uzbek. Semoga menjadi catatan-catatan dari permainan hari ini membawa hasil yang positif ya untuk hari Minggu di Uzbekistan. Minimal seri ya. Seri. Menang lah. Siapa tahu menang tiba-tiba. Kan kayak kita Iya. lawan. Atau lo tadi bola itu bundar. Lawan Australia kan waktu U23 di pertandingan kedua kan. Iya. Tuh menang. 1-0. Semoga kita akan berkomentar kita nanti menang gitu ya. Kita juga akan live reaction di hari Minggu. Mulai lagi 17.30 sama Mas Sabto Haryo lagi. Jamnya sama ya? Jamnya sama. Tapi sebelum itu akan ada reaction Persib lawan Persija Liga 1. Jadi kita juga akan. Sama siapa lo Glenn? Glenn ke Patriot nggak? Enggak, gue di sini aja. Kan ini kita kan mau reaction malamnya. Lanjut ya Glenn. Lanjut. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Jadi nonton Liputan Sport, 15 dari jam 3 sore ada Persib melawan Persija di Patriot. Nanti akan ada pemain Persija yang akan datang dan juga ada pengamat. Dan nanti sorenya akan sama Sabtu lagi kita bahas soal timnas dan semoga hasilnya lebih baik secara skor dan juga secara permainan Persija dari hari ini. Ya betul, mantan pemain Persija. Oke, jangan lupa nonton ya nanti malam lagi sama kita bertiga ya. Reaction Indonesia Uzbekistan. Makasih buat yang udah nonton malam ini. Kita ketemu lagi. Jangan lupa komen-komen lagi. Sehat terus. Pokoknya semuanya kita terus support timnas kita. Semoga ada kejutan di tanggal 16 lawan Uzbekistan. Menang bisa. Yes. Selamanya Garuda. Bye-bye. Bye. Thank you Mas Sabto. Thank you. Sama-sama. Thank you. Wuh. Sama gue formal banget. Thank you.